Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rado Yendra sebagai pengelola rumah sakit dan rumah singgah matematika. Kembali menyapa SMP kelas 9. Tetap kita akan berdiskusi tentang peluang. Semoga dengan berbagai model bentuk soal yang kita pertajam untuk siswa Indonesia, sehingga siswa Indonesia dimanapun Anda berada, Anda memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk memahami tentang kasus-kasus soal peluang yang diberikan di sekolah. Kita dari Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika, program studi matematika, tentu sangat berharap bahwa Anda mempunyai kekuatan tentunya, keberanian dan semangat untuk terus belajar pada musim pandemi COVID-19 ini. Terutama dengan bimbingan, terutama dengan kebersamaan kita dengan Rumah Sakit dan Rumah Singgah Matematika, menjadi penambah daya juang ayah Anda untuk terus bermatematika di Nusantara. Oke, kita akan coba lihat soal yang telah diberikan oleh rekan-rekan tim dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika untuk yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, kita lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, kalau begitu kita coba lihat share soal kita yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, ini dia. Kita akan coba lihat soal nomor 1 dan 2 halaman 20 pada buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oke, kita coba lihat yang pertama. Soal yang pertama, masuk dalam uji kompetensi 7 mengenai peluang. Terdapat kode. Oke, pada soal ini diberikan terdapat kode terdiri dari 4 karakter. 3 karakter pertama merupakan angka dan karakter terakhir merupakan huruf kapital. Tentukan banyaknya password yang dapat dipilih. Jadi password itu katanya ada kode. Jadi kalau kita ingat cerita soal ada kejadian 1 diikuti kejadian 2, maka seluruh yang terjadi adalah kejadiannya dikalikan saja. Jadi kalau kita lihat soal ini ada N1 kejadian, ada N1 kejadian karakter pertama, dia ada 4 karakter, ada N1 kejadian karakter pertama. Karakter pertama berupa angka. Karakter pertama berupa angka. Ada yang kedua, ada N2. N2 juga merupakan kejadian karakter kedua. Kejadian karakter kedua. Ini kejadian karakter kedua. Juga berupa angka. Dan ada N1, ada N2, ada lagi N3. Ada N3 kejadian karakter ketiga. Kejadian karakter ketiga. Oke, karakter ketiga berupa angka juga. Ketiga masih berupa angka. Dan ada yang terakhir kejadian N4. Ini dia ada N4. Kejadian karakter 4. Kejadian karakter 4. Karakter 4 berupa huruf. Nah, ini berupa huruf. Berupa huruf katanya.
Nah, jadi kita tahu N1 itu ada angka. Angka itu ada 0 sampai 9, berarti ada 10 angka. N2 juga ada 10 angka. N3 juga ada 10 angka. Dan N4 itu ada 26 huruf. Jadi menurut teori kita sebelumnya, jika ada N1 kejadian diikuti oleh N2 kejadian, diikuti oleh N2 kejadian, diikuti N3 kejadian, diikuti oleh N4 kejadian, maka seluruhnya adalah 10 kali 10 kali 10 dikali dengan 26. Nah, inilah dia. Jadi cari aja pakai kalkulator, kan tidak susah. Nah, ini banyaknya password dari 4 karakter yang akan dapat dipilih. Ada karakter 1, karakter 2, karakter 3, ada karakter 4. Jadi sangat mudah untuk memahami soal seperti ini. Jadi kalau kita lihat soal yang barusan kita bicarakan, itu konsepnya jelas sekali. Jika ada N1 kejadian diikuti N2 kejadian, diikuti oleh N3, diikuti oleh N4, maka seluruh kejadiannya itu kalikan saja. Ada N1 kali N2 kali N3 kali N4. Kita harus tahu angka itu ada 10, karena angka dimulai dari 0 sampai 9, huruf ada 26 dari A sampai ke Z. Oke, kita coba lanjutkan soal yang terakhir, soal nomor 2 untuk siswa SMP Indonesia. Nah, soal yang kedua, Pak Doni tinggal di A dan akan pergi ke kota B. Sebelum ke kota B, Pak Doni singgah dulu ke kota C. Nah, ini soal seperti ini yang harus kita pahami. Jadi ada kejadian satu, dia dari kota A singgah dulu ke kota B, baru dia ke kota B. Jadi dari A ke C, C ke B. Dari A ke C ada 4 jalur. Ada jalur 1, ada jalur 2, ada jalur 3, ada jalur 4. Jadi dari A ke C itu ada 4 jalur. Oke, ini N1 dari A ke C. Dari C ke B katanya ada 5 jalur pula. Jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur 4, jalur 5. Jadi dari C ke D, C ke B, maaf, itu ada 5 jalur. Kalau tadi ada 4 jalur dari A ke C, lalu dari ke C itu ada 5 jalur pula. Dari C ke B ada 5 jalur. Jadi kalau kita andaikan dari A ke C itu adalah N1, dari ke C ke B itu ada N2, maka keseluruhan pilihan jalur dari A ke B itu adalah N1 kali N2. N1-nya ada 4, N2-nya ada 5. Berarti 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, berarti ada 20 pilihan jalur yang dapat dilakukan oleh Pak Doni jika dia dari A ke B, tapi singgah dulu ke C. Oke, saya rasa apa yang telah dipersembahkan oleh Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika untuk siswa Indonesia akan mampu mempertajam Anda untuk tetap konsentrasi pada pembelajaran matematika meskipun COVID-19 menyerang di mana-mana. Sekian dulu, saya Radu Yendra, pengelola Rumah Sakit Rumah Singgah Matematika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.